Tapi Bu, dari apa yang tadi Ibu jawab tentang pertanyaan Ciki, Ibu pernah nggak sih Bu merasa ingin menyerah? Mungkin lebih ke di masa-masa awal ya. Di momen seperti apa Bu? Di masa-masa awal misalnya, kan karena saya punya 2 anak ya, masih kecil-kecil waktu itu, bagi tugas dan sebagainya. Kadang-kadang ada rasa capek itu ada. Tapi pada saat saya merasa capek, saya ingat lagi pesan-pesan ibu saya, cita-cita saya dan sebagainya. Kalau saya menyerah, berarti that's it. Saya akan berhenti, saya tidak akan bisa menolong orang lain. Dan kata-kata bahwa perempuan, kan gini, perempuan diberikan akses yang sama, dibukakan pintunya. Ini udah gua bukakan pintu, lu nggak masuk, lu nggak mau gitu loh. Jadi saya khawatir kalau misalnya saya menyerah, maka saya juga akan merusak spirit perempuan-perempuan lain yang ingin mengejar mimpinya. Kalau tadi Ibu Retno mengatakan bahwa support system penting, mungkin Ibu bisa menyampaikan bagi para suami di luar sana dukungan seperti apa sih yang dibutuhkan seorang perempuan untuk berkarir gitu? Iya, banyak sih ya sebenarnya. Teamwork, saya selalu bilang bahwa pada saat kita mau menikah atau pada saat kita mau mulai membangun rumah tangga, sebenarnya kita tuh membangun teamwork. Teamwork dalam artian ini kita punya misi ini, ayo kita bareng-bareng gitu loh. Tidak ada pembedaan sebenarnya, lo pokoknya lo perempuan ya, lo ngerjain ini. Gua laki-laki kan, gua enggak. Itu kebetulan di keluarga kami tidak mengenal itu. Nah, bicara soal keluarga ya Kak, begitu penting support keluarga bagi kesuksesan seseorang, tidak hanya laki-laki atau perempuan. Kita mau lihat sebenarnya siapa sih yang paling mensupport Ibu Retno akhir-akhir ini membuat beliau happy. Ada satu hal yang ingin kami tayangkan, Ibu silahkan. Happy birthday Yanti. Sebagai anak-anak Mami, kami melihat langsung bagaimana Mami menjalani karir dengan penuh integritas dan keberanian. Dan di samping itu, Mami juga menjadi role model yang baik tentang bagaimana menyeimbangkan peran sebagai seorang ibu, seorang profesional, dan juga sebagai seorang wanita di masyarakat. Terima kasih, Mami. Thank you, Mami. We love you. Manggala, menurut Manggala Yanti kayak apa? Yanti kayak orang Depok, terus dia suka main sama anak-anaknya. Kalau Ryan? Yanti, semoga sehat selalu, sukses selalu. We love you. Dadah. Ya itulah krocil-krocil saya. Sekarang sudah banyak waktu sama mereka atau malah tapi sama saja? Hampir sama, tapi saya mencoba Sabtu Minggu selalu dihentikan sebentar untuk mereka. Gimana cara Bu Retno bisa membagi waktunya antara profesional, seorang diplomat sebelumnya, sekarang juga dengan topi PBB, sebagai itu istri, ibu, eyang, itu gimana cara mengatur waktunya Bu Retno? Kebetulan saya itu dikaruniai energi yang banyak banget, so I have to spend energi saya itu dengan baik. Dan kebetulan dengan energi yang banyak itu saya bisa lakukan banyak hal. Pada saat saya jadi menteri itu pasti nggak percaya. Aku tuh masih ke pasar loh. Aku tuh masih belanja sendiri loh. Pasar basah? Yes. Di Majestic. Kenapa nggak suruh orang aja sih Bu? Kenapa harus beda. Ibu? Kenapa saya memilih ke pasar Majestic? Saya tahu, saya tahu harga. Ya. Harga barang-barang apakah naik atau tidak. Kadang-kadang di dalam pembicaraan saya dengan presiden pun di sela-sela bicara substansi politik luar negeri, saya bilang, Pak, harga ini sudah naik banyak loh. Itu saya peroleh dari pasar langsung. Terus kemudian saya melihat orang-orang yang tidak punya. Banyak sekali orang-orang di jalan yang dia tidak punya, dia harus menjual ini, menjual itu dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya bersyukur bahwa saya diberi rezeki yang lebih bagus, dan di saat itu saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi.
Ibu Retno bisa sampai ada di titik ini dengan empati dan cara berpikir kayak gini, ini saya jadi penasaran, didikan ibu tadi yang disebut berkali-kali adalah ibu. 3 nasihat atau didikan atau kebiasaan ibu apa yang paling Bu Retno ingat? Ibu saya tidak pernah menyerah. Oke, 1. Iya, ibu saya tidak pernah menyerah. Jadi itu mungkin yang paling utama ya. Karena kalau andai kata pada saat itu ibu saya menyerah, mungkin kami sudah tidak bisa apa-apa lagi. Gitu loh. Jadi nggak tahu ya. Mungkin saya nurun dari orang tua ya, terutama dari ibu saya yang nggak ada kata menyerah. Sampai saya tuh pernah loh, saya melihat, aduh ini peristiwa salah satu peristiwa yang sedih dalam hidup saya waktu saya kecil. Kami itu pernah diusir dari kontrakan. Saya melihat, karena saya anak nomor 1, saya melihat bagaimana kami di rumah kontrakan, kemudian diusir dari situ. Dan itu pun di titik yang paling rendah pun itu, ibu saya nggak jatuh. Dia tetap berdiri. Kita cari lagi. Itu yang. Jadi kalau aku mikir, tantanganku sekarang itu nggak seapa-apanya tantangan ibuku untuk membesarkan anak-anaknya. Sorry. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.